Kalau ngeliat dari kacamata bisnis, sebenarnya gue bisa memahami ya kenapa Aisar nggak jadi live sama Fuji. Orang tuh masih banyak yang gagal paham mikirnya, oh Aisar tuh cuma pengen live sama Fuji karena uang. Padahal sebetulnya poinnya bukan itu. Mungkin karena penyampaiannya Aisar ini mix sama bahasa Melayu, orang jadi banyak yang kurang paham ya. Kalau yang gue tangkep nih, boleh dikoreksi. Intinya dari awal si brand ini nih ya, nggak usah kita sebut, udah ngekontrak Aisar untuk nge-live jualin si brand ini. Tapi sebagai orang yang dikontrak, kan kita taunya kita bakalan live sendiri aja nih. Tapi tiba-tiba last minute dikabarin bakalan live sama Fuji. Nah, karena otak bisnisnya jalan, Aisar tuh mikir kalau misalkan live sama Fuji, pasti penjualan itu akan jauh lebih tinggi dibandingin Aisar live sendiri. Karena pada saat itu kan lagi pada FOMO-FOMOnya banget kan. Makanya di situ Aisar naikin tarif. Anggaplah dia ini dikontrak untuk live 1 jam itu 100 juta. Tapi karena live-nya sama Fuji, which is mungkin bisa jadi penghasilannya itu akan jauh lebih tinggi nih untuk si brand ini, makanya Aisar naikin tarif. Masalahnya itu cuma di miskom aja sih menurut gue. Mungkin dari pihak Fujinya dari awal udah dikasih tahu nih, lu bakalan live sama Aisar. Oke, tapi dari Aisarnya telat untuk tahu bahwasannya dia akan live bareng sama Fuji. Hey fansnya Fuji, nggak semua hal itu tentang Fuji ya. Nih ya, masa nih, gua sama bini gua kan punya podcast. Terus kita lagi ngomongin orang yang suka flexing. Terus kita bilang, misalnya ada orang punya rumah 100M, umurnya masih 20-an. Kan orang-orang jadi mikir ya, ini duitnya dari mana? Soalnya mereka kerja empot-empotan, duitnya nggak nyampe segitu gitu. Terus klipnya bini gua dijadiin berita. Dia bisa kita nyindir Fuji, katanya duit haram. Gak semua hal itu tentang Fuji. Ngapain kita nyindir Fuji? Coba lu, itu tuh jangan insecure gitu. Kita nggak bakal nyindir, dia nggak ada masalah sama kita, nggak bakal kita sindir. Jangan-jangan Fuji ini ada hate dibenci-benci gara-gara lu semua, atau nggak? Aisar Khalid ungkap alasan buat konten di Indonesia. Kalau di Malaysia tuh susah cari orang yang betul-betul susah. Terus kalau di Indonesia banyak orang susah karena masyarakatnya tuh ramai. Di Malaysia tuh nggak ada tuh gerobak-gerobak. Contohnya ya, kalau di Malaysia kalau lu kasih uang 100.000 ya udah mereka jawab terima kasih. Tapi kalau di Indonesia sampai sujud-sujud, bukan terima kasih doang, sujud-sujud. Gue sebagai warga Indonesia tuh pengen marah tapi fakta, tapi nggak bisa karena ya gue cuma ngakak doang dan itu lucu dan dia jawab dengan tulus dan jujur. Gimana nih buat warga Indonesia, ya kita diskusi di kolom komentar. Biarlah ibu, walaupun cuma konten tapi dia menebar kebaikan, bukan menebar kejahatan. Walaupun cuma konten, tengok ibu di sana dia kebaikannya, memberangkatkan haji orang, membantu orang-orang di jalan. Memang benar di Malaysia ini gak ada yang namanya orang mendorong-dorong gerobak macam di Indonesia. Kalau di Indonesia banyak, seharusnya ibu bangga sama dia karena saudara-saudara kita di sana dibantu dia. Guys, ini ada info lagi nih, lanjutan dari Aisar Khalid ya, dan ada juga Fuji guys. Nih lanjutan info terbaru beritanya ya. Nah, yang pertama ada Vena Melinda berikan ancam ke Aisar Khalid ya, yang jika berani mengusik hubungan Fuji dan Pharrell, katanya gitu guys. Itu juga berikan kecaman keras guys. Nah, kita lihat ya seperti apa beritanya, kita tonton bareng-bareng sampai selesai guys. Vena Melinda berikan kecaman keras ke Aisar Khalid jika berani mengusik hubungan Fuji dengan Pharrell Bramasta. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Vena Melinda lewat media sosial pribadinya. Waduh, gimana guys? Apakah ini beritanya benar? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Dan kita lihat lagi. Beberapa waktu lalu. Bahkan, Vena Melinda menegaskan dirinya akan turun tangan langsung jika ada pihak yang mengganggu hubungan Fuji dengan putra sulungnya itu. Sebenarnya menurut pendapat Fuji sama Pharrell ini hanya konten doang untuk menaikkan viewers, atau emang mereka ada hubungan spesial guys ya? Menurut kalian gimana nih? Tulis kolom komentar. Nah, ini ada lanjut lagi maksudnya. Tidak menyebut nama secara spesifik, namun banyak netizen menduga bahwa ultimatum tersebut ditujukan kepada Aisar Khalid. Mengingat Aisar Khalid baru saja sampai ke Indonesia dan sempat menyinggung nama Fuji di acara podcast Denny Sumargo beberapa waktu yang lalu. Menurut aku kayaknya masih temenan deh. Dari tadi kan dia kalau misalnya pacaran pasti Pharrell sama Fuji gandengan. Tadi beliau berdua itu nggak gandengan guys menurut aku ya. Nah, kita lihat lagi guys. Dia mengajarkan anak dia supaya bentar-bentarnya apa lagi? Kemiripan Aisar dan Fuji dalam hal finansial ya, dari yang rela berjualan di pinggir jalan hingga berusaha
berusaha menghemat uang jajan. Didikan orang tua sangat berperan penting atas kesuksesan yang mereka raih saat ini, guys. Dia mengajarkan anak dia supaya be humble. Karena didikan orang tua aku adalah sangat menghargai uang. Daripada kecil pun kalau nak uang harus cari kerja, bukan suka-suka dibagi uang. Jadi pas lulus SMA, tabungan aku 10 juta dan aku bakal kuliah ke Bali gitu loh. Cuman itu doang impian aku. Ayahku beli satu mesin untuk bisa bakar-bakar atau apa, so aku bisa buat kacang, buat kue. Waktu itu aku udah ada follower juga, follower aku udah 20.000-30.000 kan. Waduh, lumayan ya zaman dulu ya. So bila kita buat kue kayak ini pergi jual di tepi jalan, malu juga bro. Tiba-tiba kawan. Apa nih? Bro, malu enggak bro, harga ini. Waduh. Bukan ganteng nih, gua bilang kacang. Uang jajan aku 30.000. Jadi kan aku harus muter-muter otak. Jajan di sekolah aku tuh mulai dari 10.000. Aku sekali makan udah habis 15.000, 18.000. Jadi aku belinya tuh yang wafer-wafer gitu, yang 2.000 atau nggak kriuk yang 2.000, 3.000. Jadi kalau misalnya aku lagi beli wafer tiap hari wafer, jadi biar pulangnya tuh aku bisa main, masih bisa jajan beli minum. Ya, zaman-zaman susah semua orang juga pasti melalui itu ya. Apalagi kalau misalnya dari bawah ya. Kalau misalnya dari lahir emang dari atas ya enak ya. Nah, kita kenapa kayak lu beli wafer mulu dah kayak gitu. Kenapa sih lu wafer mulu? Gue udah mati. Gue lagi menghemat, tau gak? Prinsip aku tuh dulu, gue harus nabung, ntar gue harus bisa menghasilkan uang lebih banyak. Sesuatu brand tuh harus paham juga. Sebab aku tahu sesuatu brand masuk, of course, ujung-ujung mereka yang untung. Kita gitu aja, paham tak? Paham. Tapi ujung-ujungnya apa? Sorry bro, bisnis aura. Mau main bro. tahu kan kenapa mereka berdua sangat cocok. Nah, ada yang masih ingat dengan apa yang dikatakan Lemon, guys? Lemon. Hanya Fuji yang bisa membantu Aisyah dalam hal karir makin melejit luar biasa katanya ya. 2025-2026 tahunnya mereka berjaya. Bersama Fuji, Aisyah semakin tertata keuangan dan karirnya, guys. Asik. Apa nih, bentar. Si ibu nyebut nama Fuji, Aisyah geleng-geleng, wajah Uska langsung berubah. Waduh. Namanya tampak. Sehat-sehat semua, alhamdulillah, semua sehat-sehat. Pacar Fuji langsung geleng-geleng. Nih, langsung nyari Uska ini. Uska. Langsung bete sih Uska mukanya. Apa emang wajahnya begitu ya? Ada apa lagi nih? Terbukti omongan Pak Gus Dur katanya. Lama-lama negara ini rusak gara-gara Fuji, guys, katanya. Gua Bapak sebagai ketua umum PAN sekarang harus jawabin pertanyaan netizen yang nanya bagaimana hubungan Feral dengan Fuji. Nah, ini Bapak Menko Pangan kita, ketum kita memang tugasnya berat. Udah sekarang nanganin Koperasi Desa Merah Putih, swasembada pangan. Tapi tugasnya sebagai ketua umum PAN ada yang lebih berat lagi, Pak. Tugas Bapak sebagai ketua umum PAN sekarang harus jawabin pertanyaan netizen yang nanya bagaimana hubungan Feral dengan Fuji. Bagaimana? Oh iya ya, lagi viral banget ya. Ya, jadi nikah nggak sih mereka itu, pasti Bapak bingung tuh. Sering ditanyain kan, Pak? Feral jadi sama Fuji tuh gimana sih sebetulnya? Nanti dicurhatin khusus ke Papi Zul. Feral langsung mukanya merah putih ya. Kayak Koperasi Desa. Waduh. Cuma kasihan juga kalau ditanya kayak kenal gunung katanya. Katanya nanti dihujat. Iya, soalnya kan kemarin ramai juga. Kalau itu salah dia juga, biasanya di panggung Bion sosokan pengen kenal, pengen kenal gunung. Pengen kenal gunung. Pengen kenal gunung. Datang juga. Banyak di komentar, Aisyah Khalid datang nggak? Waduh. Emang ya, auranya tuh aura ceria banget ya kalau sama Aisyah Khalid tuh ya, bawaannya tuh enak gitu ya. Nah, kita lihat lagi guys, ada apa lagi ya? Fansnya Fuji itu siapa sih katanya? Guys. Buat penghuni surga, please minggir dulu. Buat pemuja-pemujinya Fuji nih ya, kalau kalian ngerasa diri kalian baperan, mendingan juga kalian minggir dulu gitu. Atau kalau kalian mau dengerin, at least please jangan baperan, dengerin dulu sampai habis karena gue nggak mau ngehujat idola lo. By the way ya guys, gue itu bukan fansnya Fuji dan gue juga bukan hatersnya Fuji dan gue juga nggak akan ngehina dia. Cuman gue itu kasihan banget sama Fuji.
Rata-rata ya netizen itu banyak banget yang ngehujat Fuji, padahal kesalahan bukan dari Fuji. Kesalahannya itu gara-gara fansnya dia, followersnya dia yang terlalu toksik menurut gue. Tolong banget nih ya, buat fans-fansnya Fuji, buat pemuja-pemujinya Fuji nih ya, tolong banget jangan apa-apa tuh dikaitin sama Fuji, apa-apa dikaitin sama Fuji. Kalian gak kasihan sama idola kalian sendiri, sibuk klarifikasi kesana kesini atas kesalahan yang bukan dia lakukan gitu. Fuji yang diem-diem aja jadi klarifikasi minta maaf gara-gara ulah-ulah kalian. Dan perlu kalian ketahui ya, satu dunia ini isinya bukan cuman Fuji guys. Satu dunia ini bukan cuman Fuji doang isinya. Dan hati-hati ya guys, kelakuan kalian itu bisa ngebuat idola kalian alias Fuji itu dijauhin sama teman-temannya. Mungkin juga gara-gara teman-temannya atau orang yang mau kenal sama Fuji itu males gara-gara takut banget di hate atau dihujat sama kalian-kalian para fansnya gitu. Tuh, makanya buat kalian tuh berhati-hati ya untuk fansnya Fuji, untuk fansnya siapa lagi ya, fansnya Aisar gitu ya. Kalau kita ngefans seseorang idola siapapun termasuk Pharrell gitu ya, please jangan menghujat, jangan jangan bikin malu idola kita lah gitu ya. Kalau kalian mengidolakan seseorang itu jangan bikin malu gitu ya, karena ya jatuhnya kasihan gitu kalau kayak gini kan ya, yang dihujat kan kayak Fujinya atau Aisarnya atau Pharrellnya. Makanya ya kita biasa-biasa aja lah, jangan terlalu gimana gitu ya. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian ya. See you guys.